Selamat datang sahabat ruang sunyi zodiak Pisces. Ada sesuatu yang selama ini tertahan di dalam diam-diam dirimu dan sekarang, tanpa aba-aba, ia mulai bergerak membuka pintu dari dalam. Energi yang tidak terlihat oleh mata kini mengumpul di sekitarmu seperti kabut sebelum fajar, dan semesta berbisik bahwa kejutan besar sedang merangkak mendekat dengan langkah yang tidak bisa kau dengar, tapi pasti kau rasa. Dalam pembacaan kali ini, aku dan kamu tidak sedang meramal. Kita sedang menyelaraskan detak dengan semesta dan Yang Maha Kuasa, seperti dua sungai yang akhirnya bertemu di laut yang sama. Ingatlah, ini adalah general reading. Pisces, ambil yang hangat menyentuh dadamu dan lepaskan yang terasa asing tanpa perlu menyesal. Sekarang, tarik napas perlahan, biarkan bahumu turun dan bayangkan kakimu menginjak pasir yang dingin tapi ramah. Kamu tidak perlu menjadi sempurna di sini, tidak perlu mencari jawaban dengan keras. Cukup hadir, dan biarkan suaraku seperti angin malam yang membelokkan dedaunan tanpa mematahkannya. Ruang sunyi ini adalah milikmu, tempat kartu-kartu berbicara bukan dengan suara, tapi dengan getaran yang langsung menyentuh tulang rusukmu. Dan sekarang, kita masuk ke pesan yang telah lama menantimu di balik tabir. Kartu pertama, Asmara, Ten of Wands. Kartu Ten of Wands secara umum melambangkan beban, tanggung jawab, dan perjuangan yang hampir mencapai puncaknya. Namun dalam posisinya di sektor asmara untukmu, Pisces, energi ini justru berbicara tentang dorongan kuat dari seseorang yang dekat dengan hatimu. Bukan sekadar beban, melainkan dorongan yang terasa seperti api kecil yang menyalakan keberanianmu untuk melangkah. Orang ini, mungkin sahabat, pasangan, atau bahkan saudara, hadir tanpa banyak bicara, tetapi getarannya terasa membumi. Ketika ragu mulai menyelimuti pikirannya yang sering melayang, kehadirannya menjadi jangkar. Hubungan atau koneksi ini membawa semangat baru yang sangat kamu butuhkan, terutama saat peluang penting muncul di awal bulan. Ada dukungan emosional yang mengalir lembut seperti arus sungai malam hari, tidak diungkapkan secara gamblang, tapi terasa hangat di dada. Dalam momen singkat yang syarat makna ini, orang tersebut membantumu lebih yakin mengambil keputusan besar, termasuk soal keuangan atau arah hidup yang sedang berubah. Kamu yang biasanya mudah bimbang, kali ini mendapat pijakan dari luar diri. Jangan abaikan bisikan-bisikan kecil dari orang terdekat itu. Sebab kartu ini mengingatkan bahwa kekuatan sering datang dalam wujud bahu di sampingmu, bukan hanya dari dalam dirimu sendiri. Namun peringatan dari Ten of untukmu Pisces adalah jangan sampai dorongan orang lain malah menjadi beban baru jika kamu terlalu bergantung. Energi ini menuntut keseimbangan, terima dukungannya, tapi tetaplah pegang kendali atas langkahmu sendiri. Sifatmu yang mudah terbawa perasaan bisa membuatmu salah membaca niat baik sebagai tekanan. Justru disinilah letak kepekaanmu yang indah. Kamu mampu merasakan bahwa dorongan itu lahir dari cinta, bukan paksaan. Biarkan orang itu menjadi pemicu, bukan penentu. Saat peluang penting datang, ajaklah ia berbincang ringan tanpa agenda, karena dari obrolan santai itulah petunjuk terbesar sering muncul. Arahkan rasa syukurmu pada kehadiran sosok tersebut, lalu lanjutkan dengan langkah yang lahir dari keyakinanmu sendiri. Dari energi asmara ini, pintu perlahan terbuka menuju babak baru dalam kariermu, yang akan dijelaskan oleh kartu berikutnya. Kartu kedua, Career, Queen of Swords. Kartu Queen of Swords dalam makna umumnya adalah sosok yang cerdas, objektif, dan tegas bahkan cenderung dingin. Namun untukmu, Pisces yang berhati lembut, kartu ini muncul di sektor karir sebagai pertanda bahwa akan ada tawaran mendadak yang datang tanpa banyak peringatan. Ini bukan sekadar peluang biasa, melainkan sesuatu yang tidak bisa ditunda terlalu lama. Energi di sekitarmu menunjukkan kesempatan ini muncul cepat, seperti kilat yang menyambar langit cerah, dan mungkin terasa sedikit menekan karena kamu harus segera memutuskan. Kamu yang terbiasa mengikuti arus dan merenung panjang, kali ini dihadapkan pada situasi yang menuntut kejelasan berpikir ala Queen of Swords. Jangan khawatir, di balik tekanan itu ada potensi besar untuk membawa perubahan signifikan dalam jalur kariermu. Ini seperti pintu yang hanya terbuka sebentar, sehingga kamu perlu lebih peka dan berani mengambil langkah tanpa terlalu banyak keraguan. Kartu ini mengingatkan bahwa intuisi hebatmu akan tetap bekerja meski waktu terbatas. Justru dalam ketergesaan yang terukur, naluri Pisces sering menemukan jawaban paling jernih. Namun nasihat dari Queen of Swords untukmu adalah jangan biarkan emosi atau rasa takut mengecewakan orang lain mengaburkan pertimbangan.
Kamu cenderung ingin menyenangkan semua pihak, tapi tawaran ini membutuhkan ketegasan seperti ratu yang memegang pedang, terhormat karena batasan yang jelas, bukan karena keramahan semata. Tuliskan pro dan kontra secara sederhana, lalu percayalah pada analisis pertamamu. Jika ada nama atau inisial yang muncul bersamaan dengan tawaran ini, perhatikan baik-baik, karena bisa jadi itu adalah sosok yang akan menjadi saksi bisu kesuksesanmu nanti. Kamu tidak sedang diminta menjadi dingin atau kaku. Kamu sedang diminta menjadi jernih. Saat keputusan diambil, kamu akan merasa lega-lega seperti setelah badai berlalu. Dan dari ketegasan ini, energi keuanganmu ikut bergerak seperti yang diisyaratkan oleh kartu selanjutnya. Kartu ketiga, keuangan, Seven of Cups. Kartu Seven of Cups secara umum melambangkan banyak pilihan, ilusi, dan peluang yang tampak menggiurkan namun menipu. Namun untukmu, Pisces, di sektor keuangan kartu ini berbicara tentang peluang uang yang datang dengan sangat cepat, bahkan bisa terasa tidak terduga seperti mimpi yang tiba-tiba menjadi nyata. Energinya cukup kuat di tanggal 1 Mei, mulai terbuka sebagai kesempatan, lalu mencapai titik paling maksimal di tanggal 2 Mei, seperti ombak besar yang memuncak di tengah laut tenang. Namun perlu diperhatikan, energi ini tidak bertahan lama karena mulai memudar di tanggal 3 Mei. Ini seperti aliran rezeki yang singkat tapi intens, sehingga kamu perlu sigap membaca situasi. Sifatmu yang sering melamun dan mempertimbangkan terlalu banyak kemungkinan justru bisa menjadi jebakan di sini. Kamu tidak perlu memilih semua cangkir di hadapanmu. Cukup satu yang paling jernih isinya. Angka 10, 20, dan 30 terlihat membawa getaran keberuntungan. Bisa berupa tanggal, nominal, atau kode kecil dalam kesepakatan yang kamu buat. Perhatikan angka-angka itu karena ia akan muncul 2 kali dalam prosesnya. Peringatan dari Seven of Cups untukmu, Pisces, adalah jangan terjebak dalam euforia sementara. Kamu sangat rentan terhadap keindahan janji, padahal tidak semua yang berkilau layak diraih. Saat uang datang cepat, jangan langsung terbuai untuk membelanjakannya atau menginvestasikannya tanpa riset. Luangkan waktu di sore hari antara tanggal 1 dan 2 Mei untuk sekadar duduk diam dan merasakan mana peluang yang benar-benar cocok dengan getaran jiwamu. Ada kemungkinan tawaran finansial ini berkaitan dengan kreativitas atau bantuan dari pihak wanita yang bijak. Jika terlintas untuk menolak karena merasa tidak pantas, ingatlah bahwa alam semesta tidak pernah salah memberi. Kamu layak menerima, namun tetap simpan sebagian sebagai cadangan karena aliran rezeki ini seperti hujan gerimis yang hangat, indah tapi cepat berlalu. Dari kestabilan finansial yang kamu jaga ini, jalan peruntunganmu akan terasa lebih mulus, seperti yang digambarkan pada kartu keempat. Kartu keempat peruntungan, The Empress. Kartu The Empress dalam makna umumnya adalah kartu kelimpahan, kesuburan, dan keindahan yang lahir dari alam. Untukmu, Pisces, kartu ini menegaskan bahwa secara keseluruhan, peruntunganmu sedang bergerak ke arah yang lebih baik, terutama setelah melewati fase sulit sebelumnya. Ada proses pembelajaran yang membuatmu lebih siap menghadapi kesempatan yang datang tiba-tiba ini. Kamu yang sering merasa bahwa hidup terasa berat dan penuh pengorbanan, kini mulai melihat bahwa setiap air mata dan kekecewaan dulu adalah pupuk bagi tanah subur dalam dirimu. Energi The Empress menunjukkan bahwa apa yang dulu terasa hilang atau gagal, perlahan digantikan dengan sesuatu yang lebih besar, bukan sekadar materi, tetapi juga rasa percaya diri dan keindahan dalam menerima kebaikan. Pintu keberuntungan ini tidak diketuk dengan keras, ia terbang perlahan seperti kelopak bunga jatuh ke pangkuanmu. Kamu hanya perlu tidak bergerak terlalu kaku. Biarkan diri menerima. Dari pertengahan bulan hingga akhir, ada getaran khas yang terasa di pagi hari, terutama saat matahari baru naik. Momen itu adalah waktumu. Namun pesan The Empress untukmu, Pisces, adalah tetap tidak terpengaruh oleh lingkungan yang kurang mendukung. Kamu sensitif terhadap energi sekitar. Jika ada orang yang meremehkan atau meragukan langkahmu, jadikan itu sebagai bahan bakar untuk diam-diam membuktikan, bukan untuk berhenti. Fokusmu saat ini adalah memanfaatkan momen langka yang hanya datang sekali, seperti buah musiman yang hanya berbuah setahun. Jangan biarkan rasa takut mengganggu ketenanganmu. Rayakan setiap kemajuan kecil dengan berterima kasih pada tubuhmu, pada bumi, pada napas yang masih masuk dan keluar dengan teratur. The Empress juga mengingatkan bahwa kamu sedang dalam masa mengandung sesuatu, bisa proyek, ide, atau versi baru dari dirimu sendiri.
Jaga asupan, istirahat, dan jauhi perdebatan yang tak perlu. Dari ruang yang subur dan aman ini, barulah kamu bisa mendengar bisikan kartu terakhir yang berbicara tentang kesehatanmu. Kartu kelima, kesehatan, Ace of Wands. Kartu Ace of Wands secara umum adalah energi murni, semangat baru, dan dorongan awal yang membara. Namun di sisi kesehatan untukmu, Pisces, kartu ini hadir sebagai peringatan lembut. Terlihat kamu perlu lebih berhati-hati dengan kondisi fisik, terutama karena ritme hidup yang tiba-tiba menjadi cepat. Ada kecenderungan kamu terlalu memaksakan diri demi mengejar peluang-peluang yang muncul dari kartu-kartu sebelumnya. Karier, keuangan, bahkan asmara yang menggairahkan. Ace of Wands memberi api, tapi api bisa menghangatkan atau membakar tergantung cara menjaganya. Kamu yang mudah terbawa semangat dan melebur batas antara diri dan tugas, sering lupa bahwa tubuh punya irama tersendiri. Energi ini mengingatkan agar kamu tetap menjaga keseimbangan. Cukup istirahat, jangan buru-buru secara berlebihan, dan jangan anggap remeh sinyal kecil seperti pusing atau pegal-pegal yang datang silih berganti. Kesempatan memang penting, tetapi kondisi tubuh yang stabil akan membantumu menjalaninya dengan hasil yang lebih optimal. Karena apa artinya menang jika kamu terlalu lelah untuk menikmatinya? Nasihat dari Ace of Wands untukmu adalah tanamkan disiplin kecil di sela euforia. Misalnya, setiap kali selesai satu pencapaian, beri jeda 15 menit untuk sekadar menutup mata dan menarik napas panjang. Kamu juga disarankan memperhatikan asupan air dan menghindari begadang hanya demi menyelesaikan sesuatu yang masih bisa ditunda ke pagi. Ada energi panas dari kartu ini yang bisa memicu radang atau kelelahan kronis jika tidak dikelola. Luangkan satu hari dalam seminggu penuh tanpa target, hanya berjalan lambat, memasak sendiri, atau menyentuh tanah dengan telanjang kaki. Tubuhmu bukan musuh, ia adalah kendaraan jiwamu yang paling setia. Ace of Wands justru menjanjikan vitalitas yang melimpah jika kamu tahu cara menyalurkannya tanpa menghancurkan diri. Terima kasih telah menyisihkan waktu bersama saya di Ruang Sunyi. Dari 5 kartu yang telah kita buka, Ten of Wands yang membawa dorongan asmara dari seseorang terdekat, Queen of Swords yang mengetuk pintu kariermu dengan tawaran mendadak, Seven of Cups yang menghadirkan rezeki cepat namun singkat di awal bulan, The Empress yang menenangkan perubahan hidupmu ke arah kelimpahan, serta Ace of Wands yang mengingatkanmu menjaga kesehatan di tengah semangat yang membara. Semoga semua getaran ini menjadi teman bisik di langkahmu selanjutnya. Saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi di dalam keheningan yang sama, tapi jika hati mudamu ingin mendengar pesan-pesan berikutnya yang sudah menanti di balik kartu, jangan ragu untuk berjalan kembali ke sini. Temani saya di channel Ruang Sunyi agar kita tidak kehilangan jejak satu sama lain saat semesta berbisnis lagi. Sampai jumpa di pembacaan selanjutnya, dan tetaplah lembut pada jiwamu sendiri.